Shalom, nama saya Indriati. Saya berasal dari Solo. Saya ada di sini sejak tahun 2011. Awal mula dari pelayanan saya melayani Tuhan di tempat ini adalah atas panggilan Tuhan yang datang kepada saya secara pribadi, yaitu pada waktu saya melihat di acara sebuah televisi, waktu itu adalah TVRI. Sekitar tahun 2000-an saya melihat profil pendidikan di daerah perbatasan, khususnya di wilayah Entikong ini. Itu profil pendidikannya masih sangat tradisional, dengan anak-anak yang bersekolah tanpa alas kaki, dan yang mengajar mereka adalah orang-orang TNI yang pada waktu itu tidak bisa setiap hari sekolah. Jadi dari dasar itulah muncul sebuah kerinduan bahwa saya ingin sekali bisa ada bersama mereka, mengajari mereka setiap hari. Jadi sekitar tahun 2000-an, rasa belas kasihan itu ada dalam hati saya, dan itu saya simpan di dalam hati sampai saya lulus sekolah, dan saya akhirnya Tuhan tuntun untuk bisa bersekolah di salah satu sekolah tinggi teologi yang ada di Tawangmangu, sampai akhirnya saya menemukan jalan, dipertemukan dengan seorang pemimpin rohani yang bernama Bapak Samuel Saukota, yang biasa saya panggil juga Papi. Pertama kali saya di sini, saya mengajar sebagai guru IPS, dan saya memang mendapati sebuah tantangan yang luar biasa, mendidik, mengajar anak-anak di wilayah perbatasan yang sekiranya mereka dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi mereka mempunyai satu minat yang luar biasa. Sekolah pada waktu itu sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Saya ada di sini sudah ada 1 kali meluluskan, tetapi kualitas dari anak-anak perbatasan yang pertama kali saya lihat itu luar biasa. Jadi saya sampai merasakan bahwa kalau saya harus mengajar pada waktu itu, saya harus persiapan terlebih dahulu, saya harus membaca materi-materi yang ada dan memperlengkapi diri saya, sehingga waktu saya memberikan pelajaran di mata pelajaran saya. Jadi untuk anak-anak yang ada di SMP Kristen Bukit Pengharapan ini adalah anak-anak yang sebenarnya semua anak, semua peserta didik diciptakan Tuhan sedemikian rupa, semua mempunyai potensi yang luar biasa yang telah Tuhan tanamkan. Hanya saja terkadang tempat bisa menjadi wadah untuk menguatkan, mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri mereka, sehingga melalui wadah sekolah ini semua tantangan yang dihadapi anak-anak untuk berkembang itu bisa terminimalkan atau bahkan menjadi jalan keluar tempat ini untuk mengembangkan apa yang potensi yang Tuhan telah kasih, Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, sehingga semua yang menjadi kemampuan mereka bisa berkembang sedemikian rupa untuk menggenapi rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Saya menjadi kepala sekolah di SMP Kristen Bukit Pengharapan ini sejak tahun 2014. Jadi sebelumnya saya adalah guru pengampu mata pelajaran yang pada saat itu tahun 2011 itu sudah dimulai dengan akreditasi. Itu pun bukan karena sekolah yang mengajukan, tetapi memang karena Dinas Pendidikan yang meminta agar sekolah kami ini segera diakreditasi, mengingat sekolah ini sudah mencetak beberapa pemenang-pemenang dalam lomba sains sampai tingkat provinsi, bahkan ada yang sampai tingkat nasional. Pada tahun 2011 sekolah ini diakreditasi, dan puji Tuhan dengan penyertaan Tuhan kami mendapatkan akreditasi dengan nilai A. Setelah berjalannya waktu, lebih banyak lagi keinginan atau kerinduan untuk menolong lebih banyak lagi anak-anak yang ada di wilayah ini. Akhirnya kami memaksakan diri, yang sebenarnya kami hanya memiliki ruangan kelas yang terbatas, dan akhirnya memanfaatkan segala macam ruangan yang ada untuk bisa kami jadikan kelas, dan akhirnya bisa sampai menambah 2 rombongan belajar setiap kelasnya. Dan sampai hari ini yang dulunya hanya dimulai 1 kelas 30 anak,
Sampai sekarang ini ada 6 kelas yang kami layani, dan itu kurang lebih ada 180-an siswa untuk sampai tahun ini. Jadi setiap kali kami mengalami akreditasi, menjalani akreditasi yang Tuhan memberikan keberhasilan demi keberhasilan, dan itu membuat Dinas Pendidikan bisa melihat kami. Tahun 2015 sekolah kami mendapatkan sebuah piagam penghargaan dari Kementerian Pendidikan, yaitu berupa piagam penghargaan untuk indeks nilai integritas tertinggi dalam hal melaksanakan ujian nasional. Sekolah penggerak. Jadi ini salah satu cara Tuhan. Sekalipun gedung terbatas, sekalipun gedung kelas sangat minim, sekalipun ruangan-ruangan tidak ada, tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan memperlengkapi kami sehingga dalam proses kegiatan belajar kami bisa memberi yang lebih kepada anak-anak, sehingga anak-anak banyak yang bisa mencetak juara-juara dalam bidang-bidang tertentu, dan termasuk sekolah ini bisa lolos kepada sekolah penggerak. Dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan Tuhan mengizinkan kami, sekolah kami lolos kepada sekolah penggerak, itu adalah cara Tuhan untuk memperluas pelayanan kami menjadi berkat bagi tidak hanya bagi anak-anak yang ada di sekolah kami, tapi justru menjadi berkat bagi orang-orang termasuk guru-guru yang ada di wilayah sekitar sekolahan kami. Jadi melalui kami guru-guru yang terus belajar dan terus belajar, kami yang mengimbaskan memberikan pelatihan-pelatihan kepada sekolah-sekolah yang lain, mengajarkan bagaimana menerapkan, mengimplementasikan kurikulum yang baru, menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna, menerapkan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, yang bisa menginspirasi bagi guru-guru yang lain yang ada di sekolah kami. Melalui program sekolah penggerak ini, maka Tuhan izinkan untuk sekolah SMP Kristen Bukit Pengharapan itu melakukan pelatihan-pelatihan kepada sekolah-sekolah yang lain. Jadi untuk saya, misalkan saya dipercayakan untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi pembicara dalam hal melatih implementasi kurikulum merdeka di tingkat suprayon. Ada 8 kecamatan yang berkumpul dan kami berbicara di situ untuk melatih guru-guru dalam hal menerapkan atau implementasi kurikulum merdeka, serta Bapak Ibu guru yang lain yang ada di sekolah ini juga menyampaikan karya-karya yang sudah mereka lakukan dalam hal implementasi kurikulum yang sudah dijalankan di sekolah ini. Jadi saya sangat percaya bahwa sekolah adalah wadah yang tempat yang tepat untuk mengembangkan semua kapasitas yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap peserta didik yang ada, kepada setiap anak-anak yang ada, untuk mereka terus berkembang sesuai dengan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, berkembang seperti apa yang Tuhan mau, karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan mereka. Oleh sebab itu, semua tantangan, semua masalah yang ada, yang terjadi, yang dirasakan, itu merupakan pemacu untuk semua Bapak Ibu guru untuk terus kita berpikir, mencari cara, berinovasi, bagaimana kita akan tetap bisa terus mengembangkan apa yang telah Tuhan titipkan, yaitu anak-anak dalam kehidupan kita, pelayanan kami di tempat ini. Jadi dengan terus percaya akan janji Tuhan, akan visi yang Tuhan taruh dalam pelayanan di tempat ini, kami juga akan tetap percaya bahwa Tuhan akan terus memperlengkapi kami guru-guru untuk terus mengembangkan anak-anak, sehingga sejak sekolah ini berdiri sampai sekarang sudah banyak prestasi-prestasi yang telah dicetak, dari mulai prestasi sains sampai tingkat nasional, juga prestasi olahraga, juga prestasi seni, prestasi-prestasi yang lain, kepramukaan dan lain sebagainya, bahkan prestasi guru. Itu adalah anugerah dari Tuhan kepada kami semua yang melayani di tempat ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.